Iya, oke adik-adik. Kemarin Enci sudah jelaskan secara singkat materi tentang DNA. Dan sekarang saat ini kita akan masuk pada materi hukum pewarisan sifat. Jadi hukum pewarisan sifat ini kita pakai hukum Mendel. Hukum Mendel. Di mana hukum Mendel ini ada dua, ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Ya, persilangan monohibrid ini artinya persilangan satu sifat yang berbeda. Persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Sedangkan persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya Enci berikan contoh bagaimana persilangan monohibrid. Jadi contoh persilangan monohibrid. Nah, yang pertama Enci kasih contoh persilangan antara ini induknya, parentalnya, induknya itu persilangan antara bunga berwarna ungu. Ya, di sini gennya Enci tulis U besar atau yang dominan, artinya gen yang sering muncul, ini dominan. Dan dipasangkan dengan bunga putih atau gen U kecil, artinya di sini gen yang resesif atau yang tidak sering muncul. Nah, jadi kita lihat gametnya. Gamet ini adalah sel kelamin, ya, sel sperma ataupun sel telur. Nah, di sini kita tulis U besar atau bunga ungu, kita pasangkan dengan U kecil bunga putih. Nah, F1 filialnya atau keturunan pertamanya yaitu U besar U kecil. Nah, karena di sini ada dominan U besarnya, otomatis fenotipnya atau yang muncul adalah bunga ungu. Keturunan pertama yaitu bunga ungu yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat F2-nya. Oke? Keturunan keduanya yaitu kita pasangkan U besar U kecil, kita pasangkan dengan U besar U kecil. Nah, hasilnya U besar, ya kan? U besar. Ini kemungkinan yang pertama. Baru U besar, U kecil. U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Jadi untuk keturunan kedua itu ada 2 berbanding 1. Artinya fenotipnya itu ada 2 bunga ungu dan 1 bunga putih. Jadi 2 bunga ungu yang dihasilkan dan 1 bunga putih yang dihasilkan. Oke, sampai di sini jelas? Atau Enci kasih contoh lagi selain bunga. Misalnya kacang merah. Ya, ini adalah gen dominan, jadi kita tulis huruf besar. Dan kacang putih, kita tulis gennya M kecil. Ini induknya ya, parentalnya. Oke. Sekarang kita lihat gamet. Gametnya M besar dan kita pasangkan dengan M kecil atau kita silangkan dengan M kecil. Nah, untuk F1-nya, untuk keturunan pertamanya yang dihasilkan adalah M besar M kecil. Jadi fenotipnya adalah apa?
kacang merah. Kenapa? Karena gen dominan ada kacang merah. Oke, kita lihat F2-nya. F2-nya atau keturunan keduanya, M besar kita pasangkan dengan M kecil, M besar, M kecil. Oke, kita lihat kemungkinan. Pertama ada M besar, M besar. Kemungkinan anak yang dihasilkan M besar, keturunan yang dihasilkan M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Jadi sama, dihasilkan 2 kacang merah, ya, anakan kacang merah, dan 1 kacang putih yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya lagi atau yang belum paham? Oke, satu kali Enci kasih contoh lagi. Misalnya persilangan monohibrid, misalnya ayah rambut keriting. Oke. Kita di sini pakai gennya misalnya kebesar, oke. Dengan ibu rambut lurus. Oke. K kecil. Nah, gametnya K besar, ya, disilangkan dengan K kecil. Untuk keturunan pertama yang dihasilkan adalah K besar, K kecil. Fenotipnya adalah, tunggu dek, rambut keriting. Ya, jadi fenotip yang dihasilkan atau yang muncul adalah rambut keriting. Oke, kita lihat F2-nya. F2-nya, ya, K besar, K kecil. Pasangkan dengan K besar, K kecil. Oke, jadi kemungkinan di sini ada K besar, ya, K besar, K kecil, kan? Baru K kecil, K kecil. Oke. Jadi yang dihasilkan di sini fenotipnya adalah nih, 2 rambut keriting, 1 rambut lurus. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Nanti tulis di WA yang belum jelas. Oke? Kita lanjut di persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Atau persilangan dengan 2 sifat yang berbeda. Nah, di sini Enci kasih contoh persilangan kacang ercis. Kacang ercis. Persilangan kacang ercis yang bijinya bulat, biji bulat, dan warna kuning. Biji bulat warna kuning. Oke, biji bulat warna kuning. Jadi di sini 2 sifatnya ini. Biji bulat jadi bulat dan berwarna kuning. Ya, itu 2 sifat. Di sini Enci kasih gennya di sini yang dominan itu untuk biji bulat itu B besar, B besar. Untuk warna kuning K besar, K kecil, ya kan? Dipasangkan dengan kacang ercis yang biji kisut, artinya tidak bulat dia,
bal gitu DP biji, kalau ini bulat. Oke. Dan berwarna hijau. Jadi untuk gennya di sini kita tulis B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ya. Untuk kita menentukan gametnya, kita tentukan dulu gametnya. Gamet. Oke. Nah, gamet ini tadi Enci bilang apa tadi? Sel kelamin. Oke. Kita tentukan dulu pertama secara homosigot. Oke. Yang sama dulu. Jadi cara menentukan gamet homosigot begini dia. Kita bikin tabel, bisa kelihatan. Oke. Kita bikin tabel 2 kali 2. Oke. Jadi B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, kita isi di sini. B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, K besar. Jadi yang dihasilkan di sini hanya satu jenis gamet. Jadi hanya satu jenis gamet, yaitu B besar, K besar. Oke. Sekarang yang kedua, kita lihat di sini homozigotnya dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kita bikin lagi di sini 2 kali 2. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Di sini B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, sorry B kecil, B kecil, K kecil. Jadi sama di sini yang dihasilkan satu gamet, yaitu B kecil, K kecil. Oke. Sekarang kita cari yang heterosigot. Kita hapus dulu ini. Hapus dulu. Heterosigotnya yaitu ini mencari DP gamet dari homosigot dan heterosigot. Nah, kalau heterosigot misalnya B besar, K kecil, K besar, K kecil. Oke. Berarti di sini fenotipnya itu adalah apa? Bulat kuning. Kita lihat DP heterosigot. Dari sifat yang berbeda. Jadi kita tentukan dulu sama. Jadi B besar, B kecil. Kan kalau ini kan homozigotnya sama tadi ya. DP gen toh, gennya sama. Kalau ini gennya berbeda, B besar, B kecil. Itu yang dimaksud dengan heterosigot. Ya di sini K besar, K kecil. Oke. Kita lihat B besar, K besar. B kecil, K besar, B kecil, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K kecil. Jadi yang dihasilkan di sini ada 4 jenis gamet. Oke, ada 4 jenis gamet yang dihasilkan untuk heterosigot. Ya. Sekarang kita mulai silangkan dua sifat yang berbeda ini. Jadi misalnya B besar B besar ya, misalnya B besar
B besar, B kecil, K kecil, K besar dipasangkan dengan B kecil, K kecil. Ya. Hasilnya kita lihat dulu gametnya dulu. Gametnya yaitu B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke? Nah. Jadi F1-nya di sini B besar, K besar, B kecil, K kecil. Jadi fenotipnya yang muncul di sini adalah yang dominan kan ini B bulat kuning. Jadi fenotipnya di sini adalah bulat kuning. Ini untuk F1-nya. Nah, untuk F2-nya kita silangkan F2-nya. Jadi F2-nya kita silangkan F1-nya tadi. F1-nya disilangkan. Jadi B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang muncul di sini adalah B besar, K kecil, B besar, K besar, B kecil, B besar, B kecil, baru B kecil, K besar, K kecil, K kecil. Oke? Sama di sebelah juga, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan K kecil, kecil. Jadi yang dihasilkan di sini ada 4 jenis gamet. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel supaya lebih mudah. Jadi kita bikin tabel 4 kali 4. Kita bikin tabel 4 kali 4. Oke, kita bikin tabel 4 kali 4. Jadi kita isi di sini B besar, K besar, kan? B besar, K kecil, ya. B kecil, K besar, kan? B kecil, K kecil. Nah, sama di sini lagi kita tulis B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke, sekarang kita isi. Kita isi B besar, B besar, K besar, K besar. Ya, B besar, B besar, K kecil, K besar. B kecil, B besar, K besar, K besar. Kan? B kecil, B besar, K kecil, K besar. Ya. B besar, B besar, K besar, K kecil. Oke. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Ini adik-adik bisa pause dan adik-adik coba isi kolom-kolom selanjutnya dan lihat apakah benar yang adik-adik isi dan yang diisi di sini, yang Enci isi.
Coba pause dulu. Lanjut. B kecil, B besar, K besar, K kecil. Oke. Sekarang B kecil, B besar, K kecil, K kecil. Oke. Lanjut. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya. B besar, B kecil, K kecil, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Oke. Baru B kecil, B kecil, K kecil, K besar. Oke. Terakhir B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Terakhir B besar, B besar, berkecil, berkecil, K kecil, K kecil. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 16 yang dihasilkan. Kita lihat di sini. B besar ini kan bulat, K besarnya kuning. Oke. Jadi di sini ada bulat kuning. Bulat kuning jika saya begini aja. Bulat kuning. Oke. Yang kedua di sini adalah yang dihasilkan karena dia B besar, ada K besar, jadi dia bulat kuning yang dominan. Di sini ada B besar, ada K besar, jadi dia tetap bulat kuning. Di sini sama, ada B besar, ada K besar, jadi dia bulat kuning. Di sini sama, ada B besar, K besar, jadi dia bulat kuning. Nah, di sini B besar, tapi K-nya kecil. Berarti di sini apa? Bulat tapi warna hijau. K kecilnya hijau. Oke. Selanjutnya B besar, K besar. Jadi di sini tetap warna bulat kuning. Di sini karena ada B besar, K kecil, berarti di sini bulat hijau. Oke. Kan kalau B besar ini bulat, B kecil kisut, K besar kuning, K kecil hijau. Oke, jadi di sini berarti bulat hijau. Di sini sama, B besar, K besar ada, jadi bulat kuning. Di sini B besar, K besar ada, jadi bulat kuning. Di sini B kecil, K besar, jadi di sini dia kisut tapi kuning. Oke, kisut tapi kuning. Nah, tapi kuning. Di sini kisut sama kuning. Di sini karena B besar, B kecil, jadi bulat kuning. Di sini B besar, kecil, K kecil, jadi di sini bulat hijau. Di sini B kecil, K besar, jadi di sini kisut tapi warna kuning. Dan di sini B kecil, K kecil, jadi di sini kisut dan berwarna hijau. Oke, kita lihat berapa banyak bulat kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 bulat kuning yang dihasilkan. 1, 2, 3 hijau, bulat hijau. 1, 2, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Jadi kacang ercis yang dipasangkan tadi bulat kuning dan kisut hijau, jadi menghasilkan ini 16 gamet yang dihasilkan. 16 anakan yang dihasilkan dengan bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Jadi seperti itu. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, sampai sini masih ada yang mau bertanya, silakan WA. Masuk WA.